Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menambahkan anggota baru melalui aplikasi koperasi Core System. Baik, kita sudah ada di Core System. Saat ini yang belum login silakan login dulu sehingga sampai di dashboard. Kemudian kita akan belajar bagaimana menambahkan anggota baru melalui core system. Kita perbesar, menunya ada di bagian atas sebelah sini, kemudian nanti kita pilih keanggotaan, kemudian tambah anggota. Jadi caranya begitu ya, kita mau menambahkan anggota, jadi kita pilih tambah anggota. Oke, ini adalah form untuk menambahkan anggota. Kalau misalkan ada form yang opsional, artinya boleh diisi, boleh juga tidak, tergantung kebutuhan masing-masing koperasi, apakah data yang dibutuhkan lengkap atau tidak, cukup data yang standar saja, itu bisa tergantung keputusan dari masing-masing koperasi. Kita coba mengisi untuk menambahkan anggota. Kita masukkan NIK-nya, kemudian kalau nomor KK-nya ini kalau misalnya dibutuhkan bisa diisi, kalau tidak bisa dikosongkan. Kemudian namanya kita misalnya Dodi, kemudian nomor HP-nya. Oke, kemudian alamat emailnya misalnya dodi@gmail.com, kemudian alamat lahirnya di Agepura. Kemudian tanggal lahirnya kita bisa pilih tahunnya tahun berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian pilih, kita isi sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh Dodi melalui KTP-nya, misalnya alamatnya di mana, provinsi mana, misalnya ini saya berikan contoh, kita pilih kecamatannya, kemudian di mana kecamatannya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menambahkan alamat domisili di sini, kalau misalnya domisilinya sama, boleh diisi, klik aja yang sama di KTP. Tapi kalau misalkan nama alamatnya ini nggak sama, bisa diketik manual. Ini kita samakan saja sehingga nanti dia akan mengcopy yang bagian atas. Kemudian yang berikutnya adalah keanggotaan. Ini penting untuk kita menentukan si Dodi ini akan kita masukkan sebagai apa ini, pengguna umum atau anggota biasa atau anggota luar biasa. Nah, untuk tipe keanggotaan ini kita sudah pernah bahas di video sebelumnya bagaimana pengaturan untuk keanggotaan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, ini dapatnya dari mana ini, pengguna umum, anggota biasa dan luar biasa, ini teman-teman bisa buka di video sebelumnya, ini sudah pernah kita bahas. Oke, kita misalnya kita pilih, dia si Dodi ini akan kita tempatkan dia di anggota biasa. Kemudian yang berikutnya adalah grup. Grup ini adalah untuk mengklasifikasi anggota. Jadi kalau misalnya nanti dari koperasi, dari pengurus ingin memberikan informasi melalui WhatsApp Blast, itu bisa tinggal memilih apakah grup dosen ini yang mau dikirim, atau mungkin grup mahasiswa yang untuk menerima pesan ini, ataukah grup karyawan gitu. Jadi ini terkait penentuan grup ini kita juga sudah pernah bahas di sesi sebelumnya terkait bagaimana mengatur grup untuk keanggotaan. Nanti teman-teman bisa buka di video sebelumnya, ini sudah pernah kita bahas. Dodi ini kita akan masukkan dia sebagai dosen, jadi kita pilih yang dosen begini ya. Kemudian referral ini adalah kalau misalkan anggota yang mau kita tambahkan ini memiliki referensi, artinya misalnya si Dodi ini dibawa atau dikenalkan sama temannya misalnya yang sudah anggota terlebih dahulu. Ini kita bisa memilih referensi di sini. Namun saat ini kita tidak perlu memilih referensi, tapi kalau misalnya ada bisa dipilih. Kemudian data yang di samping yang di sini ini adalah data opsional. Jadi data opsional ini boleh kita isi, boleh juga tidak. Tapi kalau misalnya koperasi kita membutuhkan data yang lengkap, bisa langsung di
diambil datanya dari awal sehingga untuk penggunaan kedepannya lebih mudah. Oke, kita coba masukkan pekerjaannya, misalnya swasta, karyawan misalnya, instansinya di PT. Oke, kemudian alamatnya di Jalan. Oke, ini bisa diisi opsional ya. Oke, data bank juga opsional, kalau misalnya mau diisi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian di bagian bawah ini juga ada custom data. Nah, custom data ini bisa kita buat, ini juga sudah pernah kita bahas di sesi video sebelumnya, bagaimana kalau misalnya kita butuh data yang tidak umum untuk apa namanya mengambil data dari anggota baru kita. Jadi kita bisa masukkan ini, alasan masuk operasinya apa, kemudian misalnya ukuran bajunya, misalnya kalau misalnya kita mau membuat suatu event, kemudian butuh ukuran baju misalnya, ini bisa langsung digunakan data ini. Oke, mungkin seperti itu cara mengisi formnya. Kemudian kita centang data yang dimasukkan sudah sesuai, kemudian tinggal pilih yang di bagian nggak kelihatan ya di sini. Oke, kita tinggal pilih tambah anggota sekarang di sini. Oke, sekarang data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ini adalah datanya masuk di sini. Kita bisa lihat detailnya dengan klik detail, ada di bagian sebelah sini. Ini ada detailnya. Kalau misalnya kita mau lihat detail dari si Dodi tadi, kita tinggal pilih klik detail aja. Oke, ini adalah detail dari data yang baru saja kita buat. Nah, di detail keanggotaan sini ini kita bisa lihat banyak sekali fitur. Kita bisa lihat mulai dari bagaimana nanti kita belajar mengaktifkan dashboard anggota. Kalau misalnya dashboard anggota ini, anggota dengan dashboardnya sendiri, dia bisa melihat saldonya, dia bisa mengajukan pinjaman, atau mungkin dia mau mengganti password, mengganti PIN, atau melakukan transaksi. Ini bisa dari dashboard anggota. Ini melalui admin kita bisa mengaktifkan dashboard anggotanya. Kemudian kita bisa lihat KTP-nya juga. Nanti kita akan bagaimana melengkapi data-data ini, kita akan belajar di sesi berikutnya untuk melihat KTP, bagaimana kita menambahkan KTP-nya, kemudian spesimen tanda tangan, kemudian bagaimana kita mengambil sampel wajah untuk pengenalannya, kemudian bagaimana kita memblokir. Ini ada banyak fitur di sini, teman-teman bisa lihat sampai fitur bagaimana anggota ini keluar. Ini ada bisa kita lihat sendiri nanti di sini. Oke, ini adalah detail dan bagaimana caranya kita menambahkan anggota sudah kita pelajari. Nah, ada satu cara lagi untuk menambahkan anggota, itu melalui aplikasi yang kita berikan kepada pengguna. Jadi ada dua cara untuk menambahkan anggota. Yang pertama melalui dashboard admin yang seperti tadi kita pelajari. Kemudian cara yang kedua melalui aplikasi mobile, atau nanti kita bisa mempelajarinya di sesi berikutnya. Mungkin untuk saat ini kita cukup dulu. Nanti kita mempelajari yang melalui mobile apps-nya pada video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.